sidang jemaat yang saya kasihi, salam sehat, salam diberkati untuk menjadi berkat pada pagi hari ini. Saya hendak menyampaikan apa yang menjadikan pesan Tuhan untuk saudara dan saya yang kita akan lakukan sepanjang hari ini dalam program Embun Pagi. Saudaraku yang saya kasihi, renungan hari ini yang saya mau sampaikan yaitu diambil dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca secara keseluruhan kebenaran firman Tuhan ini. Sedikitnya ada 5 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan Embun Pagi Jemaat Kristen Indonesia atau The Rock. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari renungan Embun Pagi pada pagi hari ini, saya melihat dari renungan kita yang terambil dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yang pertama, ada pelajaran yang menarik saat Yesus keluar dari kota Yeriko. Kita ketahui ada apa tentang Yeriko? Yeriko sama dengan mementingkan diri. Yeriko berbicara tentang keegoisan. Yeriko berbicara tentang sesuatu yang melindungi diri sendiri. Sesuatu yang menghambat, yang menghalangi di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, pagi hari ini yang pertama Yesus mengajarkan kepada kita supaya saudara dan saya keluar dari Yeriko kita. Setiap kita punya Yeriko yang sadar atau tidak sadar itu menguasai di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, kalau masih ada Yeriko di dalam dirimu, di dalam diri kita, yaitu roh mementingkan diri, roh egois, roh minder, roh menutup diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu terjadi dalam diri kita, maka hidup kita tidak akan pernah maksimal. Baik dalam berumah tangga, baik dalam melakukan pekerjaan, baik melakukan pelayanan atau tugas-tugas apapun yang kita emban, yang kita terima. Kalau saudara dan saya masih ada di dalam Yeriko kita. Saudaraku yang saya kasihi, sidang jemaat yang saya kasihi, mari pagi hari ini keluar dari Yeriko kita yang menghalangi, yang menghambat, yang membuat kita tidak breakthrough, tidak bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasihi, Embun Pagi pada pagi hari ini Yesus mengajarkan, mari keluar dari Yeriko kita masing-masing, mencapai, menuju kemenangan, keluar dari masa lalu, keluar dari kehidupan yang terkungkung, keluar dari kehidupan yang terintimidasi. Nah, saya percaya ketika saudara dan saya keluar dari Yeriko saudara bisa menjumpai banyak hal yang Tuhan kerjakan di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 47 yang kedua, Yesus setelah keluar dari Yeriko. Di sini saya melihat seseorang yang tidak bisa melihat alias buta, membutuhkan pertolongan, saudara. Jadi ketika Yesus keluar dari Yeriko, saudara, Yesus berjumpa, bertemu orang yang buta, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, ketika saudara dan saya keluar dari Yeriko, saudara akan bertemu atau melihat keadaan di sekeliling kita, atau berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai pergumulan, punya masalah, saudara. Nah, kalau saudara dan saya bekerja sama dengan orang buta, saudara akan mengalami kesulitan. Ketika saudara bekerja sama dengan orang yang belum dibukakan mata rohnya,
maka saudara pun juga akan mengalami kesulitan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini ayat 47, Saudara, Yesus berjumpa dengan seorang yang buta. Nah, kenapa? Apa sebabnya orang itu bisa buta, Saudara? Saya melihat di sini ada dua hal, Saudara. Yang saya lihat kebutaan orang tersebut. Nah, kebutaan orang tersebut yang pertama bisa dari iblis, Saudara. Iblis yang membutakan orang tersebut. Yang kedua, Saudara, dari diri manusia kita, Saudara. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan makhluk manusia, saudara dan saya, itu sempurna adanya. Nah, dalam kasus ini, Saudara, Yesus bertemu seseorang yang tidak bisa melihat alias buta, membutuhkan pertolongan, Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, minta tolong kepada kita, saudara dan saya harus tahu akar permasalahan kenapa dia minta tolong, Saudara. Nah, apakah orang tersebut minta tolong kepada saudara karena itu adalah pekerjaan iblis yang membuat orang itu tidak bisa bertumbuh, orang itu yang membuat tidak bisa berhasil, Saudara, hidup dalam kutuk, hidup dalam penderitaan karena kuasa kegelapan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara dan saya menolong orang, yang pertama saudara harus tahu apa yang menjadi penyebab orang itu mengalami masalah. Yang kedua, Saudara, ketika engkau mau menolong orang tersebut, Saudara, engkau harus bisa memastikan masalah yang dibuat itu dari mana. Kenapa orang itu minta pertolongan, Saudara? Mungkin ada yang kedua, masalahnya dari dirinya sendiri, Saudara. Orangnya malas, orangnya tidak bekerja keras, dan banyak hal yang membuat dirinya ternyata masih ada Yeriko, masih ada kebutaan secara rohani maupun secara jasmani. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat hari ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, ulurkan tanganmu, gunakan otoritasmu dalam kuasa Allah ketika engkau bertemu orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mungkin mereka buta karena penyembahan berhala. Mungkin mereka buta karena ada celah dosa yang mereka buat. Nah, jadi yang kedua ini, Saudara, dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yang kedua, saya melihat dalam pasal ini menemukan itu. Yang ketiga, Saudara, ayat 48. Keadaan tidak bisa menyelesaikan masalah, Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 48. Ketika kita melihat keadaan di sekeliling kita, Saudara, masalah persoalan kita, Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah keadaan di sekeliling kita tidak bisa menyelesaikan, Saudara. Hanya ada penyelesaian masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, datang kepada sumber penolong, sumber pengharapan, sumber penyelesaian itu, sumber penyelamat itu, yaitu Yesus, Saudara. Jadi saya melihat di ayat 48, keadaan tidak bisa menolong kita, Saudara. Artinya apa? Jangan pernah mengandalkan keadaan, jangan pernah mengandalkan siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, lihat yang ada di sekitar kita, siapa penolong kita adalah Tuhan Yesus. Penolong kita dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus, Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau mengalami kesulitan keadaanmu, kesukaran keadaanmu, datang kepada Yesus, sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat 49, saya melihat di sini ada perjumpaan manusia biasa dengan manusia roh. Nah, manusia biasa itu adalah kita, Saudara. Manusia roh itu adalah Yesus. Manusia roh itu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita sebagai manusia biasa, penuh kelemahan, penuh kekurangan. Sebagai manusia biasa, kita hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam dosa. Tapi kalau saudara dan saya
berjumpa dengan manusia ilahi atau manusia Roh Kudus, saudara, maka saya percaya saudara dan saya bisa mengalami kemenangan dalam perjumpaan saudara dengan manusia roh. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang menjadikan pesan Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara. Yang terakhir, yang kelima, ayat 51 sampai 52. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian, ada berkat double porsi, ada berkat luar biasa untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi sidang jemaat, renungan embun pagi hari ini yang kelima, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian sepanjang hari ini, pagi hari ini hingga sampai malam nanti, Bapak Ibu saudara terima berkat double porsi dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Dan apa yang saudara kerjakan ketika engkau keluar dari Yeriko, saudara, keluar dari masa lalu saudara, keluar dari kebutaan Bapak Ibu saudara sekalian, keluar dari intimidasi dan alami perjumpaan dengan Roh Kudus atau manusia ilahi, manusia roh, menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian atau saudara dan saya berjumpa bersama dengan dia. Dan dibalik semuanya itu, ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, salam sahabat embun pagi, ada berkat double porsi. Raih dan terima berkat double porsi pada pagi hari ini. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaatmu, berkati seluruh kehidupan umatmu yang Tuhan percayakan lewat hambamu. Pagaran dan perlindungan Tuhan menyertai mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan engkau buat berhasil, dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan, dan apa saja yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.